Di hari ketiga gelaran MotoGP Mandalika, pergerakan penonton terlihat di sejumlah pintu masuk sirkuit. Mereka berdatangan ke sirkuit dengan penuh semangat sambil membawa atribut tim dan pembalap idolanya. Para penonton mengaku sengaja datang lebih awal karena berharap dapat menyaksikan persaingan seru di lintasan sebelum adanya main race. Mereka kebanyakan ingin menyaksikan langsung performa idola mereka, Marc Marquez, Pecco Bagnaia, dan juga beberapa pembalap lainnya. Apalagi pembalap dengan julukan si Baby Alien ini hingga kini belum pernah naik podium utama di sirkuit Mandalika. Antusiasme penonton sekaligus menegaskan bahwa gelaran MotoGP Mandalika di Lombok menjadi daya tarik yang tak terbantahkan. Lantas bagaimana kondisi dan persiapan jelang balap MotoGP Mandalika 2025 hari ini? Untuk mengetahui, langsung saja kita bergabung dengan reporter TV One Iman Fajar yang sudah berada di kawasan sirkuit Mandalika. Iman, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Duhan dan juga pemirsa. Nama Duhan ini sebenarnya sama dengan legenda pembalap asal Australia era 90-an ya, Mick Duhan yang memegang rekor 24 kali kemenangan di sirkuit yang berbeda. Berbicara mengenai MotoGP Mandalika 2025, hari ini race day akan digelar pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah atau berarti 14.00 waktu Indonesia Barat. Dan kalau kita lihat bagaimana dalam 2 hari terakhir, baik dari sesi practice, sesi qualification dan juga sesi sprint race kemarin, ini bisa dibilang cuaca di Mandalika cukup cerah dan juga cenderung panas. Ini juga memberikan tantangan tersendiri bagi para riders yang berlaga di sirkuit internasional Mandalika. Dan kalau kita lihat bagaimana persiapan MotoGP 2025 ini memang cukup baik ya pemirsa, bagaimana dari 2 hari terakhir mulai dari sesi practice, kemudian juga sesi kualifikasi dan juga sesi sprint race ini juga berjalan dengan baik. Dan kalau kita melihat bagaimana sepanjang 2 hari terakhir, baik dari sesi practice juga sesi kualifikasi juga sprint race, nama Marco Bezzecchi ini menampilkan performa yang cukup baik. Marco Bezzecchi ini berhasil menjadi pembalap yang tercepat baik di semua sesi, dan ini juga menjadi satu hal yang menarik karena sejak 2022 pertama kali digelar Mandalika GP ini selalu menghadirkan nama-nama baru yang berada di podium paling tinggi. Nah, apakah Marco Bezzecchi bisa meraih podium tertinggi pada sore hari ini? Tentu kita akan menantikan. Selain itu juga pemirsa, nama yang juga dinantikan oleh para publik yang hadir di Mandalika International Circuit adalah Marc Marquez. Marc Marquez seperti yang kita tahu telah menyegel gelar juara MotoGP 2025 pada pekan lalu di sirkuit Motegi Jepang. Dan menariknya juga pemirsa, Marc Marquez ini di Mandalika justru belum pernah finish bahkan. Dan tentunya Marc Marquez tentunya masih akan penasaran untuk menaklukkan sirkuit internasional Mandalika. Dan kalau kita melihat dalam sprint race kemarin, bagaimana sebelumnya sebenarnya Marc Marquez ini dimulai startnya dari posisi 9, kemudian sempat tercecer ke posisi 13 akibat long lap penalti, akibat berbenturan dengan Alex Rins, kemudian bisa comeback hingga finish di posisi ke-6. Sebenarnya pada kemarin sprint race Marc Marquez ini berada di posisi 7, namun akibat penalti yang dialami oleh Pedro Acosta ataupun juga Luca Marini, maksud saya, ini Alex Marquez berhasil berada di posisi ke-6 dalam sprint race pada hari kemarin. Tentunya ini menunjukkan bagaimana Marc Marquez juga masih cukup berbahaya, bisa comeback dari posisi 13 menuju posisi 6, dan tentunya race day kali ini dengan 27 lap, tentunya kita akan menantikan bagaimana performa para pembalap dunia di atas sirkuit internasional Mandalika. Dan bicara soal antusiasme penonton juga luar biasa pemirsa dari 2 hari terakhir ini, bagaimana penonton-penonton tidak hanya dari dalam negeri namun juga mancanegara juga antusias untuk menyaksikan para pembalap kelas dunia berlaga di sirkuit internasional Mandalika. Dan tidak hanya itu juga pemirsa, tentunya pariwisata dari Nusa Tenggara Barat juga meningkat akibat adanya MotoGP ini. Selain itu juga bagaimana
petugas-petugas yang ditugaskan dalam MotoGP Mandalika pada tahun ini juga mayoritas merupakan warga asli NTB atau warga asli Lombok ya. Kalau kita lihat bagaimana marshal-marshal yang bertugas ini beda dari tahun-tahun sebelumnya, jika sebelumnya marshal-marshalnya masih diimpor dari Eropa, Italia, Spanyol. Tahun ini hampir seluruhnya marshal merupakan warga lokal ataupun warga NTB, dan bahkan warga-warga NTB ini juga sempat diimpor sebagai marshal di beberapa kejuaraan dunia lainnya, salah satunya seperti yang ada di Buriram, Thailand. Dan bicara soal race day yang akan dilangsungkan pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah ini, tentunya kita akan menantikan bagaimana keseruan jalannya MotoGP Mandalika 2025. Dan selain itu juga pemirsa, sebelum MotoGP juga akan digelar Moto3 dan juga Moto2. Setelah itu baru MotoGP. Sementara itu, keseruan yang ada di Mandalika, Duhan. Ya Iman, jika berkaca pada hasil sprint race kemarin, ada 2 Aprilia ini berada di atas podium lalu, sedangkan di seri-seri sebelumnya Ducati cukup kuat. Nah, seperti apa perkiraan dari peta persaingan untuk main race yang akan digelar pada pukul 15.00 waktu Indonesia bagian tengah ini, Iman? Oke, Duhan, kalau bicara mengenai prediksi ataupun juga perkiraan siapa yang akan mengeluarkan performa terbaik dalam race day pada hari ini, kalau kita lihat di sesi kualifikasi dan juga sprint race, ini 3 nama teratas yakni Marco Bezzecchi, kemudian juga Fermin Aldeguer dan juga Raul Fernandez ini tidak tergoyahkan ya di posisi 3 besar baik dari sesi kualifikasi maupun juga sprint race. Dan kalau kita lihat pada sprint race kemarin, Duhan dan juga pemirsa, bagaimana ada duel sengit antara Marco Bezzecchi dan juga Fermin Aldeguer. Kita melihat bagaimana pada start kemarin di sprint race, meskipun Marco Bezzecchi berada di pole position, namun di posisi kedua Fermin Aldeguer berhasil melaju atau melesat dengan sempurna dalam start, kemudian meninggalkan Marco Bezzecchi di belakang. Ini berarti kemungkinan besar 2 nama ini juga menjadi salah satu yang patut untuk diperhatikan juga pemirsa. Kemudian untuk riders Ducati yang juga digadang-gadang ataupun juga memiliki fans cukup banyak di Indonesia seperti Marc Marquez dan juga Francesco Pecco Bagnaia yang juga merupakan Pecco Bagnaia ini merupakan juara di Mandalika GP 2023. Ini justru masih kesulitan dalam Mandalika GP 2025 ini. Dan seperti kita tahu juga pemirsa, bagaimana Mandalika GP ini selalu menghadirkan juara-juara yang berbeda tiap tahunnya. 2022 kita melihat Miguel Oliveira, kemudian 2023 Francesco Bagnaia, 2024 Jorge Martin. Namun Jorge Martin ini sayangnya tidak bisa berlaga di GP Mandalika ini akibat cedera. Tentu kita akan menantikan siapakah yang akan keluar sebagai juara pada Mandalika GP 2025. Apakah ada nama baru ataupun justru Miguel Oliveira ataupun juga Pecco Bagnaia akan kembali merebut gelar yang telah kembali mereka raih pada tahun 2022 ataupun 2023. Sementara itu juga nama Marc Marquez juga cukup berbahaya. Kalau kita lihat di sprint race kemarin, sempat tercecer di posisi 13, namun kemudian bisa comeback hingga finish di posisi 6. Ini menunjukkan bahwa sang juara dunia ini serius untuk berada di Mandalika GP ini. Meskipun sudah meraih gelar juara dunia, namun tentunya Marc Marquez tentunya masih penasaran untuk menjajal ataupun juga menaklukkan sirkuit internasional Mandalika. Sementara itu, Duhan. Baik, Iman Fajar mengabarkan langsung dari sirkuit internasional Mandalika. Selamat kembali bertugas.